Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam pandangan Islam, jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api yang tidak terlihat oleh manusia. Mereka memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia, meskipun tidak tampak oleh indera manusia. Interaksi ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada niat dan tindakan masing-masing pihak. Namun, dalam beberapa kasus, jin dapat mengganggu kehidupan manusia, bahkan dalam bentuk yang lebih serius seperti menikahi seorang wanita. Fenomena ini dikenal dalam istilah wanita yang dinikahi jin. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa petunjuk yang menunjukkan bagaimana jin dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27, yang mengingatkan umat manusia agar tidak tertipu oleh setan, karena mereka melihat kita sementara kita tidak dapat melihat mereka. Selain itu, dalam hadis-hadis Nabi, terdapat petunjuk tentang bagaimana jin dapat mempengaruhi perilaku manusia, seperti dalam hal meninggalkan sholat atau gangguan saat buang hajat. Penting bagi umat Islam untuk memahami tanda-tanda yang mungkin menunjukkan adanya gangguan dari jin, agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengobatan yang sesuai. Di video kali ini, akan dibahas 13 tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seorang wanita telah dinikahi oleh jin, disertai dengan penjelasan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. 1. Sering memimpikan seorang lelaki. Mimpi dalam Islam adalah bagian dari dunia gaib yang bisa mengandung berbagai makna. Mimpi bisa datang dari Allah, bisa berasal dari diri sendiri, atau dari setan. Ketika seorang wanita seringkali memimpikan seorang lelaki, baik yang dikenalnya ataupun tidak, terutama dalam konteks mimpi yang bersifat romantis, seksual, atau sangat emosional, ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa dirinya telah menjadi sasaran gangguan jin. Dalam banyak kasus spiritual, jin lelaki dapat jatuh cinta kepada manusia, khususnya wanita yang membuka auratnya, jarang berzikir, atau dalam kondisi lemah imannya. Mimpi ini seringkali terasa sangat nyata. Dalam keadaan tidur, jiwa manusia dalam posisi yang paling lemah dan terbuka, sehingga jin lebih mudah mengaksesnya. Mereka memanfaatkan kondisi tidur untuk menjalin ikatan secara halus. Jika jin itu merasa memiliki, maka mimpi tersebut bisa berubah menjadi mimpi berulang, hingga membentuk hubungan emosional yang dalam antara jin dan wanita tersebut. Mimpi seperti ini bila terjadi terus-menerus dapat menjadi awal dari sebuah pernikahan jin, meskipun tanpa kesadaran si wanita. Ini bukan pernikahan secara syar'i, tetapi lebih kepada bentuk penguasaan jin terhadap diri manusia. Wanita yang telah mengalami ini seringkali merasa terpaut dengan sosok dalam mimpi itu, merasa sangat terikat, bahkan sampai sulit menikah atau rumah tangganya terganggu jika telah menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ayat ini menjelaskan bahwa ruh manusia saat tidur berada dalam kendali Allah, dan pada saat itu pula jin bisa mengambil kesempatan untuk menyusup ke dalam mimpi melalui izin Allah, terutama pada orang yang imannya lemah dan tidak berlindung kepadanya sebelum tidur.
2. Mudah sekali meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama dan pelindung spiritual utama seorang muslim. Meninggalkannya bukan hanya dosa besar, tetapi juga membuka celah besar bagi jin dan setan untuk masuk dan menguasai jiwa manusia. Ketika seorang wanita sangat mudah meninggalkan sholat, bahkan tanpa merasa bersalah atau tanpa ada usaha untuk memperbaiki, maka ini adalah tanda serius dari lemahnya perisai ruhani dalam dirinya. Jin sangat membenci sholat, karena sholat adalah bentuk kedekatan manusia dengan Allah. Ketika seseorang sholat, ia memperbaharui wudhu, membaca ayat-ayat Al-Quran, berzikir, dan menundukkan diri. Semua ini membakar jin dan membuat mereka tersiksa. Maka dari itu, jin akan mencoba mempengaruhi manusia untuk malas, lalai, bahkan melupakan kewajiban sholat. Dalam Quran Surat Maryam ayat 59 Allah berfirman, "Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Ayat ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat akan membawa pada kesesatan, dan dalam konteks spiritual, kesesatan ini termasuk terbukanya pintu gangguan jin. Wanita yang telah diganggu atau dinikahi oleh jin, dalam banyak kasus, akan merasa sangat berat untuk sholat. Bahkan bisa jadi tubuhnya merasa sakit atau mengantuk luar biasa saat hendak menunaikan sholat. Ini adalah bentuk penolakan jin terhadap aktivitas ibadah dan bentuk kontrol halus terhadap pikiran dan jiwa wanita tersebut. 3. Sering berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi merupakan tempat yang disenangi oleh jin dan setan. Dalam Islam, tempat-tempat seperti kamar mandi, tempat kotor, dan tempat gelap merupakan tempat jin biasa tinggal. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, "Sesungguhnya tempat buang air itu kamar mandi, dihuni oleh setan, maka apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalamnya, hendaklah ia mengucapkan, A'udzubillahi minal hubusi wal hobais." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang wanita sering berlama-lama di kamar mandi, tanpa alasan jelas, bahkan merasa nyaman di sana atau suka merenung dalam waktu yang lama, ini bisa menjadi indikasi awal jin telah membangun ikatan tempat dengan wanita tersebut. Jin yang tertarik padanya akan memanfaatkan ruang kamar mandi untuk lebih dekat secara spiritual karena disitulah mereka memiliki energi yang kuat dan dominan. Jin juga bisa membuat wanita merasa lebih dihargai atau tenang di kamar mandi, padahal itu adalah tipu daya. Dalam beberapa kasus gangguan jin, wanita bahkan dapat berbicara sendiri, mendengar suara-suara samar di kamar mandi, atau merasa seperti diawasi. Ini adalah bentuk pengaruh jin yang sangat berbahaya karena bisa mengubah keseimbangan mental secara perlahan. Berlama-lama di kamar mandi tanpa keperluan yang jelas adalah sesuatu yang seharusnya dihindari. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam segala hal, termasuk waktu di kamar mandi. Semakin lama berada di sana, semakin besar kemungkinan seorang wanita terkena was-was atau bahkan kerasukan jin yang memang menjadikan kamar mandi sebagai tempat bersemayam. 4. Sangat mencintai musik ketimbang Al-Quran. Musik dalam Islam adalah perkara yang diperselisihkan ulama, namun semua sepakat bahwa kecintaan berlebihan terhadap musik dan mengabaikan Al-Quran merupakan hal yang tercela. Ketika seorang wanita lebih menikmati musik sepanjang hari, mengisi waktu luangnya dengan lagu-lagu, namun merasa berat dan malas membaca Al-Quran, ini adalah tanda lemahnya hubungan dengan Allah dan besarnya pengaruh duniawi yang dapat membuka pintu masuk jin. Jin dan setan sangat mencintai suara-suara yang melalaikan, termasuk musik yang berisi lirik maksiat, cinta dunia, atau bahkan berunsur magis dan sensualitas. Jika seorang wanita tenggelam dalam alunan musik yang tidak bernilai ibadah, apalagi sampai terhindar dari bacaan Al-Quran selama berhari-hari, maka ruhaniahnya menjadi kering dan kosong, yang mana akan menarik entitas jin mendekat untuk menguasai ruang batin tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 6,
Dan di antara manusia ada orang yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Sebagian ulama menafsirkan lahwal hadis dalam ayat ini sebagai musik atau lagu yang melalaikan. Cinta terhadap musik yang melampaui batas dapat menimbulkan efek negatif terhadap kondisi ruhani. Musik bisa membangkitkan syahwat, mengaktifkan memori emosional, dan melemahkan kekuatan zikir. Dalam kondisi inilah jin merasa nyaman untuk menetap dan menjalin hubungan spiritual, bahkan menikahi wanita tersebut karena merasa memiliki tempat di hatinya yang kosong dari cahaya Al-Quran. 5. Terlalu banyak tertawa hingga terbahak-bahak. Tertawa memang merupakan bagian dari fitrah manusia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sesekali tertawa. Namun, Islam menganjurkan agar tawa tidak berlebihan. Dalam konteks spiritual, tertawa terbahak-bahak secara berlebihan dan sering, tanpa kendali dan tanpa sebab yang kuat, bisa menunjukkan adanya ketidakseimbangan ruhani yang serius. Wanita yang telah terpengaruh atau bahkan dinikahi oleh jin bisa mengalami perubahan emosi secara ekstrim. Salah satu manifestasi paling halus adalah sering tertawa tanpa kendali. Jin, khususnya jenis yang suka bermain-main dengan emosi manusia, akan membisikkan pikiran lucu, membangkitkan suasana riang semu, atau mendorong seseorang untuk tertawa dalam situasi yang sebenarnya tidak wajar. Ini bukan tawa yang sehat atau membahagiakan, melainkan bentuk gangguan kejiwaan yang dibungkus dengan emosi berlebihan. Tertawa yang tidak terkendali juga dapat melemahkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati." Hadis riwayat Tirmizi. Ketika hati seorang wanita mati atau keras, maka ia menjadi tempat yang sangat rawan untuk ditinggali jin. Sebab, hati yang hidup adalah benteng terkuat dari gangguan makhluk halus. Wanita yang terlalu banyak tertawa akan merasakan hilangnya kepekaan terhadap dosa, enggan menangis karena takut kepada Allah, dan malas berzikir. Jin senang terhadap kelalaian. Tertawa berlebihan adalah bentuk kelalaian dari mengingat Allah. Maka, tawa itu akan menjadi pintu masuk bagi jin untuk menjalin kedekatan lebih dalam. Jika dibiarkan, wanita tersebut akan mudah mengalami gangguan spiritual lain seperti depresi ringan, rasa kosong, dan susah khusyuk dalam ibadah. 6. Mudah lelah. Mudah merasa lelah secara fisik dan mental, padahal tidak melakukan aktivitas berat, adalah salah satu tanda yang sering ditemukan pada wanita yang telah diganggu atau dinikahi oleh jin. Ini bukan sekadar kelelahan biasa, melainkan kelelahan yang tidak wajar. Bahkan setelah tidur cukup, makan sehat, dan tidak banyak aktivitas, tubuh masih terasa berat, malas bergerak, bahkan seperti kehilangan semangat hidup. Dalam dunia ruhani, jin yang telah masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyerap energi vital manusia. Mereka menggunakan energi ini untuk eksistensi mereka di alam manusia. Akibatnya, wanita yang diganggu akan sering merasa seperti terkuras, kehilangan energi tanpa sebab logis. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bisa menyerupai penyakit medis seperti anemia atau kelelahan kronis, namun setelah diperiksa secara medis tidak ditemukan masalah apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Was-was yang datang dari jin bisa menyebabkan seseorang merasa terbebani secara mental dan akhirnya berdampak pada fisiknya. Wanita yang mudah lelah biasanya juga akan kehilangan motivasi untuk melakukan ibadah, enggan bersosialisasi, dan cenderung menyendiri. Dalam kasus yang lebih dalam, jin bahkan bisa mendorong wanita tersebut ke dalam kondisi depresi, memperkuat keinginan untuk menyerah pada hidup. 7. Keinginan untuk sering bermasturbasi. Dorongan syahwat yang tinggi, terutama jika disalurkan secara menyimpang melalui masturbasi yang dilakukan secara sering,
adalah tanda gangguan ruhani yang serius. Dalam Islam, syahwat adalah fitrah yang harus disalurkan melalui jalan yang halal, yaitu pernikahan. Namun, jika seorang wanita merasa terobsesi untuk melakukan masturbasi, bahkan tidak bisa menahan dorongan tersebut, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa dirinya telah dikuasai oleh jin yang mencintainya. Jin dari golongan laki-laki yang jatuh cinta kepada wanita seringkali mempengaruhi pusat syahwat wanita tersebut. Mereka membangkitkan gairah secara terus-menerus, bahkan dalam keadaan tidak terangsang secara fisik. Mereka membisikkan pikiran-pikiran erotis, mengarahkan perhatian kepada fantasi-fantasi seksual, hingga membuat wanita itu sulit untuk menahan dorongan tersebut. Dalam keadaan tidur, jin dapat mengganggu wanita dengan mimpi basah yang intens, hingga wanita tersebut bangun dalam keadaan telah mengalami orgasme. Ini bukan semata hasil dari mimpi, melainkan bentuk interaksi langsung antara jin dan wanita tersebut. Bila wanita tidak menjaga diri, tidak berzikir sebelum tidur, tidak menjaga pandangan dan pikiran saat terjaga, maka pintu gangguan semakin terbuka. Islam memerintahkan umatnya untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Keinginan yang berlebihan dan sulit dikendalikan untuk bermasturbasi menunjukkan bahwa pusat syahwat sudah tidak lagi dikendalikan oleh ruh, tetapi telah dimasuki bisikan jin. Dalam jangka panjang, ini akan melemahkan ruhani, menghilangkan rasa malu, dan membuat wanita sulit membangun hubungan suci dengan laki-laki yang halal. 8. Sering bersolek. Bersolek adalah hal yang mubah bahkan dianjurkan dalam Islam jika dilakukan untuk suami atau dalam batas wajar di depan mahram dan sesama wanita. Namun jika seorang wanita terobsesi untuk bersolek setiap saat, bahkan saat di rumah, sendiri, atau di waktu yang tidak wajar seperti malam hari di depan cermin, maka ini bisa menjadi salah satu tanda jin telah menyukainya. Jin sangat menyukai keindahan, terutama dalam wujud manusia. Wanita yang sering berdandan, mematut-matut diri di cermin, mengenakan wangian tanpa sebab, atau merasa gelisah jika belum bersolek, menunjukkan tanda ketertarikan yang tidak normal terhadap penampilan. Jin yang jatuh cinta akan memperkuat rasa percaya diri wanita melalui tampilan fisik, bukan ruhani. Mereka menjadikan wanita itu terobsesi dengan kecantikannya dan meyakinkan bahwa dirinya harus selalu tampil cantik agar disukai. Dalam banyak kasus spiritual, wanita yang diganggu jin akan merasakan semacam dorongan tak wajar untuk mempercantik diri. Bahkan dalam keadaan sendiri, mereka merasa seperti ingin terlihat menarik. Ini bukan perilaku biasa, tetapi sudah menjadi bentuk pengaruh gaib yang menanamkan kebutuhan untuk diperhatikan. Salah satu kebiasaan jin yang mengganggu wanita adalah mengilhamkan rasa cinta terhadap dunia, termasuk kecantikan, pujian, dan penampilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 39, bahwa setan bersumpah akan menghiasi kehidupan dunia bagi manusia agar mereka tergelincir. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ketika kecantikan jasmani dijadikan pusat perhatian melebihi keimanan, maka jin akan memanfaatkan celah itu untuk menjalin kedekatan spiritual. Bersolek yang berlebihan, terutama dengan tujuan bukan karena Allah atau bukan untuk suami, adalah gerbang besar bagi jin mencintai wanita itu dan merasa memiliki dirinya. 9. Sering merasa cemas tanpa alasan. Kecemasan adalah bentuk reaksi jiwa terhadap ketidakpastian, tekanan batin, atau bayangan ketakutan. Namun, ketika rasa cemas itu hadir terus-menerus tanpa sebab yang logis, bahkan dalam kondisi tenang dan aman, maka itu bisa menjadi indikasi adanya gangguan spiritual, termasuk pengaruh jin. Jin sangat mahir dalam menyusupkan bisikan-bisikan gelisah, rasa takut, dan rasa was-was ke dalam dada manusia. Mereka bekerja melalui celah hati yang lemah dari zikir, hati yang kosong dari tadabbur Al-Quran. Rasa cemas yang muncul tiba-tiba, seperti jantung berdebar tanpa sebab,
Ketakutan menghadapi sesuatu yang tidak nyata atau merasa seperti sedang diawasi adalah bentuk nyata dari gangguan jin yang melekat secara ruhani. Allah telah memperingatkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Dan jika kamu ditimpa suatu bisikan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wanita yang telah menjadi sasaran jin, terlebih yang telah dinikahi secara gaib, akan sangat rentan terhadap gangguan kejiwaan. Jin akan terus menanamkan rasa tidak nyaman, menciptakan perasaan dikejar, atau rasa bersalah yang tidak jelas. Ini membuat wanita tersebut merasa tak berharga, atau bahkan takut untuk bergaul, keluar rumah, atau melakukan hal-hal yang dulunya ia nikmati. Jika kecemasan tersebut terus dipelihara, maka jin akan semakin kuat cengkeramannya. Dalam tingkatan yang lebih berat, wanita bisa mengalami serangan panik, kehilangan kesadaran, atau bahkan kepribadian ganda, akibat konflik antara ruh aslinya dan energi jin yang bercokol dalam tubuhnya. 10. Sering bertengkar dengan suami. Rumah tangga adalah ladang utama kedamaian dan sakinah. Ketika rumah tangga sering diwarnai pertengkaran yang tidak rasional, berakar dari masalah sepele, atau muncul tanpa sebab jelas, maka itu bisa menjadi pertanda adanya gangguan jin, khususnya terhadap istri. Jin yang jatuh cinta kepada seorang wanita sangat tidak suka jika wanita tersebut memiliki hubungan harmonis dengan suaminya. Rasa cemburu jin terhadap suami dapat memicu konflik. Jin akan membisikkan pikiran-pikiran negatif, menghidupkan rasa curiga, memperbesar kesalahan kecil suami, hingga membuat istri kehilangan rasa cinta terhadap pasangannya. Tidak jarang, jin juga mempengaruhi suami agar cepat marah, kasar, atau bahkan benci kepada istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 bahwa setan mengajarkan sihir untuk memisahkan suami dari istrinya. Ayat ini menjadi dalil bahwa jin dan setan memiliki kekuatan untuk merusak ikatan sakral pernikahan. Wanita yang mengalami pertengkaran terus-menerus, terutama disertai perasaan ingin kabur dari rumah tanpa alasan, benci kepada suami meskipun suami tidak melakukan kesalahan berat, atau merasa seperti ada jarak yang tidak terlihat antara dirinya dan suaminya, perlu merenung dan mencari solusi spiritual. Ini bisa jadi pertanda bahwa ada jin yang telah meminangnya dan ingin menjauhkan dia dari ikatan pernikahan sahnya. 11. Sering bermimpi didatangi ular. Ular adalah simbol yang sangat kuat dalam dunia mimpi, dan dalam tafsir Islam, ular sering dikaitkan dengan kehadiran musuh, sihir, atau jin. Bila seorang wanita sering bermimpi didatangi ular, apalagi ular itu besar, hitam, atau muncul berulang-ulang dalam berbagai bentuk, maka ini bisa menjadi sinyal gangguan jin yang kuat, khususnya jin jantan yang menyukai wanita tersebut. Ular dalam mimpi dapat menjadi representasi jin yang berusaha mendekati dan menanamkan rasa ketergantungan batin pada si wanita. Dalam banyak kasus, mimpi ular bisa berubah dari menyeramkan menjadi menggodakan, dari menggigit menjadi membelit. Hal ini sejalan dengan karakter jin yang awalnya menakuti, lalu mengikat secara emosional, hingga akhirnya merasa memiliki. Mimpi-mimpi seperti itu biasanya sangat nyata dan membekas. Seorang wanita bisa bangun dalam keadaan berkeringat, panik, bahkan merasa kehadiran makhluk tersebut masih menempel di tubuhnya. Jika mimpi itu datang secara rutin, terutama di waktu malam menjelang subuh, maka besar kemungkinan jin telah bersemayam dalam dirinya dan menjalin ikatan secara ruhani. Islam menganjurkan kita untuk meludah ke kiri 3 kali dan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrojim ketika mengalami mimpi buruk. Jika mimpi ular datang berkali-kali, tidak cukup hanya dengan itu. Diperlukan perlindungan lewat ayat-ayat ruqyah dan pembersihan ruhani secara berkala. 12. Sering melamun. Melamun bisa menjadi bentuk istirahat pikiran, namun bila dilakukan berlebihan, tanpa kontrol, dan bahkan disertai tatapan kosong atau gerakan tubuh yang tidak disadari, maka ini adalah gejala serius dari pengaruh jin.
Jin seringkali menyusup ke dalam pikiran manusia saat mereka dalam kondisi kosong, lalai dari zikir, dan lemah dalam iman. Melamun dalam keadaan berulang-ulang adalah celah masuk jin ke dalam alam bawah sadar manusia. Wanita yang diganggu atau telah dinikahi jin seringkali melamun sambil membayangkan sesuatu yang indah, romantis, atau penuh misteri. Pikiran mereka seperti tidak dapat dikendalikan, dan tubuh mereka terasa berat saat ingin kembali sadar. Jin yang mencintai manusia sering menanamkan ilusi akan dunia mereka ke dalam lamunan. Bahkan dalam kondisi tersebut, seorang wanita bisa merasa berdialog dengan sosok yang tidak tampak. Bila ini terjadi terus-menerus, maka jin akan menguasai sebagian kesadaran dan dapat memicu kepribadian ganda atau kerasukan dalam jangka panjang. Islam sangat menekankan pentingnya kesadaran dan kehadiran hati. Dalam sholat, khusyuk adalah wujud kehadiran ruhani. Sementara lamunan yang liar adalah bentuk pengembaraan jiwa yang tidak terkendali, yang mana jin sangat senang ikut masuk ke dalamnya. 13. Sering mendengar bisikan. Salah satu tanda paling kuat dari pengaruh jin adalah ketika seseorang sering mendengar bisikan, baik berupa suara halus, kalimat tertentu, atau bahkan seolah-olah ada yang memanggil namanya. Bisikan ini bisa muncul dalam keadaan sendiri, saat gelap, saat menjelang tidur, atau bahkan saat sedang dalam kondisi sadar penuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jin yang telah menguasai sebagian energi spiritual wanita akan mulai berkomunikasi secara langsung melalui bisikan. Ini bisa berupa perintah, peringatan, ajakan untuk maksiat, bahkan bisa dalam bentuk suara yang menyerupai kerabat atau pasangan. Wanita yang telah dinikahi jin secara ruhani akan mengalami fase-fase di mana ia merasa seperti tidak sendirian, seperti ada suara yang menuntunnya, atau seperti ada teman gaib yang selalu mendampinginya. Dalam fase ini, jin telah menanamkan bentuk kebergantungan emosional yang sangat kuat. Bisikan-bisikan ini berbahaya karena bisa mendorong pada was-was, keputusan salah, keraguan terhadap agama, atau bahkan dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Semakin wanita itu menuruti atau mempercayai suara tersebut, semakin jin memperkuat ikatannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, gangguan jin bukanlah hal yang asing dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa jin adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengganggu manusia. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mengenali tanda-tanda adanya gangguan jin, termasuk kemungkinan bahwa seorang wanita telah dinikahi jin. Meski terdengar mistis, kenyataannya banyak kasus yang ditemukan dan dijelaskan oleh para ahli ruqyah maupun ulama. Setiap tanda yang telah disebutkan, baik itu mimpi aneh, kecintaan berlebihan terhadap musik, atau sering melamun dan mendengar bisikan, hendaknya dijadikan sebagai isyarat untuk memperkuat diri secara spiritual. Islam telah menyediakan banyak sarana untuk melindungi diri dari gangguan jin, seperti sholat yang terjaga, membaca Al-Quran, berzikir pagi dan petang, serta menjaga wudhu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan membaca ayat-ayat pelindung seperti Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas. Terakhir, jika seseorang atau keluarga merasa mengalami tanda-tanda seperti yang disebutkan, hendaknya jangan panik namun segera mencari pertolongan melalui jalan syar'i, konsultasi dengan ustaz, peruqyah terpercaya, serta memperbanyak amal ibadah adalah solusi utama dalam menghadapi gangguan jin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari tipu daya syaitan dan memberikan kekuatan iman dalam menghadapi ujian gaib seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.